Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi pada video kali ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis, yaitu pada materi jembatan Winston. Nah, materi ini tuh termasuk masuk pada fisika SMA atau mata pelajaran fisika di SMA kelas 12 IPA. Nah, kalau nggak salah, ini tuh masuk di semester 1 ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama aku Yulfa Lutfianisa, dari Prodi Pendidikan Fisika dari kelas A angkatan 2019 Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi saat ini aku masih menempuh semester 5 ya. Oke, kemudian udah perkenalan nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Semoga kalaupun videonya ini membantu, semoga kalian bisa selalu mengikuti update terbaru dari video atau dari channel aku. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk pada materi jembatan Winston. Nah, di sini udah disediakan 3 bentuk dari jembatan Winston sendiri. Nah, yang pertama tuh kalau nggak salah bentuknya seperti belah ketupat gitu ya. Nah, ya, pokoknya kayak gini. Nah, kalau ada pokoknya berbagai macam jembatan Winston, kalau semisal kalian menemui soal yang bentuknya rangkaian kayak gini, ada persimpangan arus di tengahnya, kemudian bentuknya salah satu dari ketiga bentuk yang ada di sini itu termasuk jembatan Winston. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadikan suatu rangkaian itu termasuk jembatan Winston gitu? Nah, dari jembatan Winston sendiri tuh ada syaratnya sendiri gitu, atau disebut syarat Winston. Nah, di sebelah kanannya itu ya, di mana hasil perkalian silangnya itu harus sama besar gitu. Di mana di sini dituliskan bahwa R1 kali R3, nah ini mengacu pada gambar yang pertama ya teman-teman. R1 dikali R3 itu harus sama dengan R4 kali R2. Jadi nilainya tuh sama besar. Sehingga di R5-nya ini nanti bisa hilang. Nah, kenapa sih kita harus menghilangkan R5-nya? Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahannya. Karena kan kita lihat yang gambar pertama ya. Itu ada arus masuk. Semisal di sini adalah titik A dan di paling ujung akhir itu adalah titik B. Nah, dari titik A menuju titik B itu kita aliri arus gitu. Nah, ketika kita sampai di persimpangan mau ke R1 dan R2 itu terjadi pe, apa ya? Persimpangan arus atau persebaran arus gitu. Nah, arusnya tuh ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, ketika pas di atas ini, arusnya akan menuju ke R5 atau R yang di tengah ini, itu tuh dia mendapat R5 tuh mendapatkan arus dari atas juga dari bawah. Jadi saling berkebalikan. Nah, disinilah yang menjadi permasalahan. Karena pada rangkaian mohon maaf, pada hambatan kelima atau hambatan yang di tengahnya ini tuh dia terjadi simpangan arus sehingga kita harus menyelesaikannya atau ini yang menjadi permasalahannya. Sehingga gimana caranya kita harus menghilangkan R5 yang di tengah. Biar bisa kita hitung secara umum gitu. Secara umumnya itu seperti apa sih? Nah, secara umumnya tuh yang kita kenal pada analisis rangkaian seri maupun rangkaian yang paralel. Nah, di situ karena di sini kita nggak bisa menghitung secara seri atau paralel sehingga R5-nya nih kita harus hilangkan. Nah, jangan lupa syaratnya pakai ini ya, teman-teman. Oke. Sekarang kita masuk contoh soalnya. Nah, kalau kalian masih ingat, ini merupakan gambar yang kedua dari bentuk ketiga gambar yang tadi di macam-macam jembatan Winston. Macam-macam gambar jembatan Winston. Nah, pada soal diketahui bahwa besar hambatan pada R1 itu 3 ohm, R2 itu 6 ohm, R3 5 ohm, R4 10 ohm, dan R5 12 ohm. Kemudian kita suruh mencari hambatan totalnya atau hambatan dari titik A sampai titik B atau dari ujung awal sampai yang akhir gitu. Atau hambatan dari total keseluruhan dari rangkaian. Nah, gimana sih caranya? Oke. Cara yang pertama yaitu kita periksa dulu apakah itu jembatan Winston atau bukan. Cara meriksanya kita menggunakan syarat awal tadi, di mana perkalian silang dari hambatan ini itu harus sama dengan dari perkalian silang satunya. Nah, di sini
kita perkalian silang dari R1 dikali R4 itu harus sama dengan R2 kali R3. Nah, R1-nya itu 3 ohm, R4-nya itu 10 ohm, R2-nya itu 5 ohm, R3-nya itu ada 6 ohm. Sehingga kita peroleh besar hambatan kedua perkalian silang tersebut tuh sama besar. Jadi termasuk jembatan Winston. Nah, semisal ada pertanyaan, kalau semisal didapati hasil perkaliannya tuh nggak sama tuh, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu termasuk jenis rangkaian Weston yang lainnya atau sering kita sebut sebagai delta star. Nah, itu bakal aku jelasin di video yang part 2 dari ini ya, teman-teman. Kita sekarang fokus di jembatan Weston dulu. Yang hasil perkalian silangnya tuh sama besar. Oke, baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nih bahwa itu termasuk jembatan Weston karena hasil perkalian silang antar keduanya itu sama. Nah, selanjutnya karena termasuk jembatan Weston, kita langsung menghilangkan yang R5 yang di tengah ini. Karena sudah termasuk jembatan Weston tadi ya, sudah memenuhi syaratnya. Nah, setelah itu rangkaiannya menjadi yang di sebelah kanan itu. Jadi kita udah nggak asing lagi ya untuk rangkaiannya. Yang atas tuh pasti seri, yang bawah juga pasti seri. Nah, atas bawah itu pasti rangkaiannya saling paralel. Di sini kita peroleh, kita misalkan RS1 yang atas atau hambatan total seri, yang atas itu kita misalkan RS1. Karena seri, kenapa bisa disebut seri? Perlu kita ingat bahwa setiap hambatan berapapun, kalau dia atau kalau mereka dialiri satu arus, itu termasuk rangkaian seri. Nah, kalau dialiri arus secara terpisah atau adanya pembelahan arus atau pokoknya beda arus itu termasuk hambatan atau rangkaian yang disusun secara paralel. Paralel itu berarti arusnya berbeda. Kalau seri itu dialiri satu arus gitu ya teman-teman. Nah, berarti RS1 itu berarti R1 plus R3. Itu 3 plus 5, 8 ohm. Kemudian RS2 itu berarti R2 plus R4 sebesar 6 plus 10 sama dengan 16 ohm. Maka kita peroleh RAB-nya itu karena hambatan totalnya atau hambatan atas dan bawahnya kita kan udah ketemu ya. Hambatan total yang di atas dan di bawah. Sekarang kita totalkan. Nah, karena atas dan bawah itu terdapat adanya beda arus ya yang mengalir atau misalkan arus 1 dan arus 2. Jadi itu termasuk rangkaian paralel. Sehingga kita peroleh perlu kita ingat bahwa analisis dari rangkaian paralel itu seper. Jadi 1 per RAB sama dengan 1 per 8 atau RS1 plus 1 per RS2 atau 1 per 16. Nah, sehingga kita peroleh 1 per RAB itu 3 per 16 ya. Kita samakan penyebutnya. Nah, karena masih 1 per RAB, kita jadikan RAB aja. Jadi tinggal dibalik aja yang awalnya 3 per 16 jadi 16 per 3 ohm. Kalau kalian menyederhanakan lagi juga nggak apa-apa. Ini cuman buat memudahkan kalian aja gitu. Oke, next. Nah, kita masuk pada contoh soal yang kedua. Ini merupakan gambar bentuk jembatan Weston yang ketiga kalau nggak salah tadi ya yang depan. Nah, di sini diketahui R1 sebesar 6 ohm, R2 6 ohm, R3 4 ohm, R4 4 ohm dan R5 di tengahnya itu 3 ohm. Oke. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya nih. Langkah yang pertama, yang paling utama, kalian periksa dulu. Apakah perkalian silang antar keduanya itu sama atau enggak? Nah, di sini perkalian silangnya berarti R1 dikali R3. Di paling bawah itu dikalikan dengan R2 harus sama dengan R2 dikali R4. Nah, kita substitusikan sama-sama 24 berarti termasuk jembatan Weston. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti itu.
R5 yang di tengah itu atau sebesar 3 ohm itu menghilang ya. Nah, sama analisisnya, karena R1 dan R2 dialiri arus yang sama, maka dia termasuk rangkaian seri. Begitu juga di R4 dan R3, dialiri arus yang sama, berarti termasuk rangkaian seri. Tinggal kita jumlahkan, maka kita dapat masing-masing dari hambatan total di atas, rangkaian atas, sama yang rangkaian bawah. Nah, setelah itu kita paralelkan. Kita peroleh 1 per R totalnya 410/48. Untuk R totalnya berarti kita tinggal balik aja, berarti 48/10. 4,8. Gitu. Nah, ini penyelesaiannya. R totalnya tinggal dibalik aja, 48/10, 4,8 ohm. Sehingga besar kuat arus, semisal ini biasanya kan soal itu beragam ya, teman-teman. Nah, di sini semisal kita suruh mencari besarnya kuat arus yang mengalir di rangkaian tersebut, maka perlu kita ingat di hukum ohm ya. Ini yang VIR itu. Karena I yang dicari berarti V per R totalnya. I-nya sama dengan karena V diketahui pada soal, misal saja pada soal diketahui bahwa besar tegangannya itu 48 volt. Maka kita tinggal substitusikan aja tegangannya 48, terus R total yang hasil dari analisis kita tadi kita substitusikan sebesar 4,8, maka kita peroleh besar arus yang mengalir pada rangkaian itu sebesar 10 ampere. Teman-teman, oke, bisa kita next ya. Nah, selanjutnya kita menuju contoh soal yang terakhir nih, contoh soal yang ketiga. Nah, ini contoh dari bentuk Weston yang pertama nih. Diketahui bahwa R1 itu 6 ohm, R2 itu 4 ohm, R3 2 ohm, R4 itu 3 ohm, dan R5 5 ohm. Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Sama seperti yang contoh soal 1-2 tadi. Kita periksa dulu apakah termasuk jembatan Weston atau bukan. Nah, kita kalikan dulu. Sebenarnya kita kalikan dulu ya. Ini teman-teman. R1 itu sebesar 6 ohm. R3 itu 2 ohm. 6 kali 2, 12. Kemudian R4-nya. Ini karena ini langsung ya. R2 berarti yang penting kalian periksa dulu langkah yang pertama. Kalian ingat-ingat langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kalian periksa dulu. Oke, yang penting kalian periksa dulu ya teman-teman. R2-nya 4 ohm, terus R4-nya 3 ohm, berarti sama-sama 12 ya. Sama-sama 12. Kemudian karena udah sama dan termasuk jembatan Weston, berarti kita tinggal analisisnya saja. Berarti kita serikan R1 dan R4. Nah, 6 plus 3, 9 ohm. R2 dan R3, 4 plus 2, berarti 6 ohm. Masing-masing hambatan total dari atas dan bawah yaitu 9 ohm dan 6 ohm. Setelah itu, sama seperti tadi, kita paralelkan atas dan bawah. Nah, seperti ini. 1 per RP atau 1 per hambatan paralel ya, sama dengan 1 per RS1 plus 1 per RS2 atau 1 per hambatan total yang di atas plus 1 per hambatan total yang di bawah. Nah, ini penyelesaiannya, sehingga RP atau R total atau hambatan totalnya itu karena tadi telah kita peroleh, atasnya itu 9, bawahnya 6. Berarti 1 per 9 plus 1 per 6. 10 per 36. Kita samakan penyebutnya. Sama-sama 36. Nah, tinggal kita balik aja. Ketika kita mau mencari RP, kita tinggal balik aja. Karena awalnya 1 per RP, kita jadikan RP. Jadi, kita balik yang awalnya 10 per 36, kita balik jadi 36 per 10. Jadi, hasilnya 3,6 ohm. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you. Terima kasih. Terima kasih udah mampir ke channel aku. Semoga videonya bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian dalam memahami materi jembatan Weston. Oke, tunggu part 2-nya ya. Kita akan bahas mengenai delta star, yaitu tentang
pembuktian jikalau kita membuktikan dengan syarat Weston tadi itu tidak sama besar. Oke, terima kasih semuanya.